Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini 3 hal yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, bukan ngajarin ya, karena Bapak Ibu ini udah alim, sudah soleh, sudah cendikia, sudah pintar-pintar semua. Tapi ini babnya adalah wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hanya sekedar pengingat untuk diri saya dan untuk kita semua. Jayalah, majulah, unhas, bangun silaturahim dengan kelapangan hati, bangun silaturahim dengan kelapangan hati, dengan muhasabah, ya, dengan ketawaduan. Insya Allah Unhas akan menjadi institusi yang terus-menerus memberikan cahaya, mercusuar insya Allah dari timur Indonesia untuk Indonesia dan bahkan untuk seluruh alam insya Allah. Bapak Ibu, kalau dalam bahasa sederhana itu agama kan ada hablum minallah, hablum minannas. Nah, hablum minallah itu takarub langsung kepada Allah ya, dalam bentuk ritual-ritual, ibadah-ibadah ritual. Hablum minannas itu takarub dengan melalui ibadah sosial. Mana yang lebih penting? Ada pertanyaan seperti itu, Bapak. Mana yang lebih penting? Nah, kalau kita menjawab pertanyaan seperti ini, mari merujuk kepada Al-Quran. Coba kita simak ya, cermati apa yang kita simak tadi dari Ananda Korek. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa sih orang bertakwa itu? Coba kita simak ya. Untuk mengetahui ini, kira-kira ini bukan membandingkan Bapak Ibu ya, tapi untuk melihat bagaimana Allah membahasakan hablum minallah dan hablum minannas. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ada 5 hal Bapak Ibu. Orang bertakwa itu 5 hal di dalam ayat ini. Apa yang pertama? Yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang yang selalu berusaha untuk berbagi dalam senang ataupun susah. Ya, dalam senang ataupun susah. Dalam sempit ataupun lapang, dia selalu berusaha berbagi. Nah, pertanyaannya, berbagi itu hablum minallah atau hablum minannas? 1. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarah. Menahan amarah, mengontrol emosi, ya, membangun self controlling yang baik, ya, tidak cepat reaktif, tidak tidak cepat melampiaskan amarahnya, tapi dia mengontrol dirinya dengan baik. Nah, mengontrol diri ini konsepnya hablum minallah atau hablum minannas. Kan kita tidak mungkin mengontrol diri sama Allah lah istilahnya ya, kan Allah kan beda sama kita. Mengontrol diri itu biasanya kepada yang sepantara, ya, dalam konteks kita bermasyarakat. Wal kaziminal ghaiz, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Nah, ini sudah jelas ya, memberi maaf kepada manusia. Ini jelas hablum minannas. Lalu yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang orientasinya terus berbuat baik dalam kehidupan. Nah, ini bisa dua-duanya ya, bisa hablum minallah, hablum minannas. Bisa larinya ke sholat, bisa larinya ke silaturahim. Lalu yang kelima itu, walladzina idza fa'alu fahisyah, kalau mereka melakukan suatu kekejian atau menzolimi diri mereka, mereka segera beristighfar kepada Allah. Mereka itu orang yang bertakwa. Ada 5 hal dalam rangkaian ayat ini. Nah, kalau kita lihat dalam 5 ayat ini kan Bapak Ibu, ya, saya bukan hendak mengatakan bahwa hablum minannas itu lebih penting, tidak. Tapi paling tidak dari 5 hal yang dari rangkaian ayat ini, ya, Allah ternyata menempatkan hablum minannas itu di tempat yang sangat-sangat penting. Bahkan dijadikan sebagai ukuran ketakwaan. Kalau kita lihat misalnya juga surah Al-Mu'minun misalnya Bapak Ibu, itu sifat-sifat orang beriman. Apa sifat-sifat mereka? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Salatnya khusyuk.
meninggalkan hal-hal yang tidak penting, terutama pembicaraan-pembicaraan yang tidak manfaat, hal-hal yang kita tidak ketahui pasti, hal-hal yang bukan urusan kita. Ya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kehormatannya. Kalau dulu diartikan memelihara kemaluan, tapi di sini kalau kita lihat bagaimana Rasul menyampaikan bahwa yang namanya kehormatan itu tidak hanya sekedar kemaluan, tapi di situ juga menyangkut menyangkut perilaku kita, ya, menyangkut sikap hidup kita, menjaga kehormatan ilmu kita, ya, tidak memperdagangkan ilmu untuk orang yang mau membayar lebih mahal, menjaga kehormatan jabatan kita, tidak melakukan upaya-upaya atau perilaku yang koruptif atau kolutif dan seterusnya. Nah, kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di dalam ayat itu juga orang yang menjaga amanah-amanah mereka dan komitmen-komitmen mereka. Jadi kalau kita lihat suratul Mu'minun juga Bapak Ibu, ternyata ketika memberikan penjelasan kepada kita tentang karakter orang beriman, itu ternyata aspek hablum minan nasnya itu sangat banyak. Komitmen, ya, menunaikan amanah, menjaga kehormatan, ya, kehormatan pribadi, profesional, dan seterusnya. Termasuk ya menjaga nama baik bangsa dan negara, menjaga agama, dan seterusnya. Nah, artinya hablum minan nas itu ternyata sangat penting. Nah, karena itu disampaikan oleh para ulama kita bahwa kesempurnaan kita berislam adalah manakala kita mampu menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini 3 hal yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, bukan ngajarin ya, karena Bapak Ibu ini udah alim, sudah soleh, sudah cendikia, sudah pintar-pintar semua. Tapi ini babnya adalah wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hanya sekedar pengingat untuk diri saya dan untuk kita semua. Jayalah, majulah Unhas, bangun silaturahim dengan kelapangan hati, bangun silaturahim dengan kelapangan hati, dengan muhasabah, ya, dengan ketawaduan. Insya Allah Unhas akan menjadi institusi yang terus-menerus memberikan cahaya, mercusuar insya Allah dari timur Indonesia untuk Indonesia dan bahkan untuk seluruh alam insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan, dan takzim saya untuk Bapak Ibu, guru-guruku yang ada di Unhas semua, Bu Rektor dan seluruh pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah, Dewan Profesor dan semua. Insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu, ada kesehatan, ada kelapangan, bisa berjumpa secara langsung. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.